Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Wisma Bakri yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan mengkaji topik yang saya kira cukup hangat diperbincangkan dan menjadi pertanyaan banyak orang, terutama setelah pada tanggal 22 Januari kemarin Presiden Republik Indonesia menandatangani piagam berdirinya Board of Peace, yaitu Dewan Perdamaian untuk menghentikan perang, kekerasan yang terjadi di Gaza. Bahkan Board of Peace ini digadang-gadang juga untuk berlaku bukan hanya di Gaza tetapi juga di belahan dunia yang lain yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin stabilitas dan keamanan internasional. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Board of Peace ini menjadi kontroversi di tanah air? Sebelumnya kita harus tahu latar belakangnya bahwa Board of Peace ini adalah perpanjangan atau kepanjangan dari upaya perdamaian yang sudah dilakukan oleh banyak negara besar di dunia. Karena desakan dunia internasional, puncaknya terjadi pada bulan September 2025 ya, ketika Majelis Sidang Umum PBB menyelenggarakan konferensi internasional untuk mendorong solusi dua negara dan menghentikan perang di Gaza yang sudah berlangsung 2 tahun waktu itu. Tekanan dunia internasional oleh publik masyarakat dunia sangat luar biasa. Lalu kemudian diadopsi resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan perang di Gaza. Lalu pada bulan Oktober, kurang lebih tanggal 20 Oktober 2025, selenggarakan konferensi internasional di Sharm el-Sheikh di Mesir. Saya juga sudah sampaikan di sini. Itu untuk menyepakati agenda 20 poin rencana Trump untuk menghadirkan perdamaian di Gaza. Nah, inilah produk turunan atau yang dihasilkan dari kesepakatan internasional yang terjadi di Sharm el-Sheikh di Mesir 2025 itu. Board of Peace ini diinisiasi oleh Presiden Donald Trump. Kemudian ada 8 negara anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam, yang diminta untuk bergabung, dan mereka sebelum bergabung ini sudah membentuk suatu grup yang terdiri dari 8 negara, yang mana mereka sudah berkumpul di New York pada saat sidang umum PBB yang dikumpulkan oleh Donald Trump pada waktu itu. Nah, 8 negara OKI ini sudah berkoordinasi sejak lama, sudah berjalan diskusi yang intensif, apa poin-poin yang mesti disepakati, apa aspirasi-aspirasi dari pihak Palestina yang harus diperjuangkan di dalam kerangka perdamaian Gaza ini. Lalu kemudian sampai disepakatilah penandatangannya, seremonialnya itu kemarin 22 Januari 2026 di sela-sela atau mungkin setelah agenda World Economic Forum yang ada di Davos, Swiss. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Board of Peace ini bagi kita umat Islam tentu
sebuah hal yang patut kita cermati, ya. Bukan persoalan Presiden Indonesia menandatangani atau juga kepala-kepala negara Muslim menandatangani, ya. Kalau itu memang menjadi keputusan dan sudah dipertimbangkan masa-masa, ya, maka sebenarnya umat Islam bisa mendukungnya. Ya, itu apa terbukti kemarin setelah ormas-ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia, ya, silaturahim dan bertemu dengan Presiden untuk konsultasi mengenai masalah keterlibatan keanggotaan Indonesia di Board of Peace ini yang dibentuk oleh Trump. Akhirnya mereka menyepakati dan mendukung keterlibatan Indonesia di BOP ini tentu dengan syarat. Jadi mendukungnya dengan syarat. Sepanjang ada kemaslahatan yang bisa diperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina. Karena sejauh yang kita baca dari dokumen, saya lupa, saya kemarin sudah print out dan fotokopi piagam berdirinya BOP ini, berikut terjemahannya bahasa Indonesia, saya nggak bawa. Kemarin ada focus group discussion, ya, yang diselenggarakan oleh beberapa elemen, bukan ormas-ormas Islam nasional, tapi tokoh-tokoh ulama dan tokoh nasional yang diselenggarakan di Hotel Sofyan. Itu kita baca, memang agenda kemerdekaan Palestina itu sama sekali tidak disinggung. Ya. Apalagi solusi dua negara. Dan terakhir pernyataan Perdana Menteri Zionis, ya, Netanyahu, tanggal 26 Januari merespon ditandatanganinya BOP itu, dia mengatakan tidak ada negara Palestina. Ya. Dan syarat bagi Israel terlibat dalam BOP, mereka mau masuk di situ adalah tidak ada rekonstruksi, tidak ada bantuan kemanusiaan selama masih ada sel-sel kekerasan, jaringan teror. Oleh sebab itu maka bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, ya, yang kemudian digambarkan begitu luar biasa oleh Jared Kushner di forum Davos itu, menantu Donald Trump, ya, Gaza ini akan dibangun ulang, ya, menjadi, nanti kita lihat di sini ada petanya, ya, peta baru Gaza ini nanti akan dibuat seperti ini, seperti Riviera, ya, kemudian sepanjang, ya, 40 km panjang pantai jalur Gaza ini, itu semua nanti akan diubah menjadi semacam Bali, ya, resort-resort internasional. Ya, kalau kejauhan Bali ya cukup lihat PIK 2 itu, ya. Nah, PIK 1, PIK 2 sampai 13 nanti itu. Rencananya begitu katanya. Nah, ini proyek, jadi sebenarnya proyek perdamaian, proyek bisnis, ya, properti yang dibungkus dengan istilah perdamaian. Ini semua sudah ada master plan-nya, ya, yang dibuat, mana zona turisme, mana industrial kompleks, mana pusat agriculture untuk pertanian, ya, ketahanan pangan, mana pemukiman, ya, mana highway-nya, mana pelabuhannya, semua sudah ada, sudah ditetapkan, ya. Dan negara-negara yang terlibat dalam BOP ini itu diminta, tapi secara sukarela, entah apa nanti dipaksa, nggak tahu, ya. Ya, namanya Donald Trump ini kan, ya, asal dablek aja dia. Mungkin ngomongnya bilang sukarela, tapi nanti ujung-ujungnya dipaksa juga. Ya, ada iurannya $1 miliar. Dan pernyataan dari pejabat tinggi Amerika Serikat terakhir bahwa uang iuran keanggotaan itu akan digunakan untuk membeli senjata yang dimiliki oleh faksi-faksi perlawanan. Jadi melucuti senjata faksi Palestina itu dengan cara dibeli. Ini otak bisnisnya itu, ya. Jadi untuk menghilangkan stigma buruk, ya, melucuti senjata dengan paksa itu, jadi mau dibeli katanya. Jadi ada kompensasi, ya. Sebab Israel ini secara teori, ya, psikologi keamanan baru kali ini setelah
hampir 76 tahun mereka berdiri, tahun 48 diproklamasikan, ini baru sekarang menghadapi kekalahan intelijen dan kekalahan dari segi serangan mendadak ya, yang tidak pernah mereka dapatkan dalam perang-perang sebelumnya ketika Israel itu melawan beberapa negara Arab, terutama negara Arab yang berbatasan langsung dengan entitas Zionis ya. Pada tahun 48 ada perang Arab Israel, Mesir, Suriah, Yordania itu turun dengan pasukannya, dibantu oleh negara-negara Liga Arab yang lain, ya, termasuk juga milisi-milisi dari ormas-ormas Islam yang ada di negara-negara Arab seperti Ikhwanul Muslimin dari sebagainya itu, mereka mengirimkan milisi-milisinya, tetapi gagal, ya, karena banyak sekali permainan-permainan politik dan pengkhianatan. Lalu ada perang lagi tahun 56 ketika Israel terlibat dalam perang segitiga, melakukan agresi terhadap Mesir, bergabung dengan tentara Inggris dan Prancis yang menyerang Mesir karena rezim Jamal Abdel Nasser ya, yang mengkudeta sistem monarki Mesir yang dipimpin oleh Raja Farouk II itu diturunkan dan kemudian diganti sistem dari monarki ke republik. Jadi Mesir itu sebelum tahun 56 ketika Israel itu berdiri itu masih bentuknya kerajaan, monarki. Yaitu keturunan dari seorang bangsawan asal Albania, ya, pejabat yang menjadi gubernur di Mesir yang diutus oleh Kekhalifahan Ottoman, yaitu Muhammad Ali Pasha. Nah, anak cucu keturunan itulah yang kemudian meneruskan dinasti Muhammad Ali Pasha, membentuk monarki Mesir dan Sudan waktu itu. Nah, 56 rezim Jamal Abdel Nasser ya mengubah Mesir dari monarki menjadi republik itu, mereka melakukan apa? Nasionalisasi terusan Suez. Ya, terusan Suez ini kan dibuat oleh Inggris akhir abad 19 ya. Dan itu menguntungkan negara-negara Eropa. Ya, dan juga masuk uangnya, kasnya itu ke Inggris. Sekaligus kerjasama dengan kerajaan Mesir ya pada masa itu. Nah, setelah dinasionalisasi mereka kehilangan sumber pemasukan yang cukup besar. Ya, sama dengan Amerika kehilangan kilang-kilang minyaknya di Venezuela, dia nasionalisasi oleh si Maduro ini. Ya. Makanya Maduro ini ditangkap ya, dicokok ya, di OTT ya, dan dipermalukan itu ya. Kenapa? Amerika memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar di Venezuela melalui ladang-ladang minyaknya, dan itu dinasionalisasi oleh dia. Bapak yang dirahmati Allah, perang 67 kemudian juga bahkan Mesir kehilangan Gurun Sinai, ya, kemudian Yordania, Palestina kehilangan tepi barat, ya, dan jalur Gaza, kemudian Suriah kehilangan dataran tinggi Golan. Itu jadi nggak ada sejarahnya Israel itu kalah. Ya, mungkin tahun 73 ada sedikit kekalahan, tapi itu tidak diklaim oleh Israel sebagai kekalahan. Kenapa? Karena itu hanya fokusnya terjadi di mana? Di Gurun Sinai ketika tentara Mesir berhasil menyerang secara mendadak ya, benteng Barliv, ya, pusat komando militer Israel di Gurun Sinai, sehingga dari situlah ada perjanjian damai, ya, negosiasi damai maraton untuk mengembalikan Sinai ini ke Mesir dari tahun 73 sampai 79 sampai ditandatanganinya perjanjian Camp David tahun 79 antara Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel waktu itu, siapa namanya itu, laki-laki namanya itu, siapa namanya, lupa saya. Itu menandatangani. Nah, sehingga Anwar Sadat dianggap berkhianat kepada perjuangan bangsa Palestina, dikeluarkan dari Liga Arab, dikeluarkan dari Liga Arab. Jadi negara paria di negeri Arab itu. Kemudian sekretariat organisasi Liga Arab itu dipindahkan ke Aljazair, ya, karena tadinya kan di Kairo. Nah, kemudian Anwar Sadat itu terbunuh pada peristiwa penyerangan
saat parade militer tahun 1981 dalam peringatan Perang Oktober, 6 Oktober tahun 1981. Demikian pula perang-perang setelahnya itu nggak pernah Israel itu mengalami kekalahan telak sampai terbunuh ribuan pasukannya. Nah, baru dalam operasi Tufanul Aqsa 7 Oktober 2023 ini menjadi momok besar, menjadi hantu besar, ya. Kenapa? Karena para investor-investor, ya, para pihak yang ikut mendirikan negara Israel ini sudah mengeluarkan dana yang sangat banyak untuk keberlangsungan Israel. Tapi kemudian Israel ini gagal, ya. Bahkan dipertanyakan kekuatannya, keamanannya setelah, ya, negara-negara barat itu mendukung mati-matian secara politik dan militer selama puluhan tahun. Dan tuduhan serius terhadap genosida dalam perang 2 tahun di Gaza ini, inilah kemudian yang membuat negara-negara sekutu Israel, terutama yang di Eropa ini, menarik dukungannya. Ya, menarik dukungan politik dan menarik dukungan militernya. Ya, sehingga dalam Board of Peace sekarang, hampir semua negara-negara besar di Eropa itu tidak ikut masuk. Ya, ada Inggris, Jerman, Prancis, ya, Spanyol, Italia, kemudian ya semua negara-negara itu nggak ada, ya, Luxembourg, ya, kemudian Swiss sendiri yang menjadi ibu kota, ya, diselenggarakannya World Economic Forum di Davos itu juga tidak ikut, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita lihat dari rencana BOP ini, ya, dari piagamnya, ya. Di sini jelas latar belakang adanya Board of Peace ini adalah karena kegagalan Israel dan negara-negara besar dunia ini untuk melemahkan kelompok pejuang Palestina. Ya. Nah, jadi institusi yang terlalu sering gagal ini disebutkan. To depart from approach and institutions that have too often failed. Ya, itu yang pertama. Kemudian itu juga sebagai tanda, Pak, bahwa PBB juga gagal, ya, menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian di alinea kedua itu ada upaya untuk apa? Untuk menyingkirkan kelompok pejuang dari kepemimpinan Palestina atau Gaza pasca perang ini atau pasca perdamaian ini. Situ disebutkan menyadari bahwa perdamaian yang abadi berakar ketika masyarakat diberdayakan, ya, mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas masa depan mereka. Jadi mereka ingin apa? Menata ulang sosial politik di Gaza ini, ingin ditata ulang, ingin dibersihkan dari unsur-unsur resistensi atau perlawanan bersenjata, perlawanan militer, ya. Karena tuntutannya itu kan, kenapa ada perlawanan? Karena mereka ingin merdeka. Karena rakyat Palestina merasa apa? Selama puluhan tahun ini tanah mereka, hak-hak mereka itu dijajah oleh Israel. Ya, makanya mereka bangkit melakukan perlawanan. Dan perlawanan terhadap entitas penjajah itu sebenarnya dijamin dalam piagam PBB, ya. Dalam piagam PBB itu ada aturannya, dijamin. Ya. Nah, maka itu negara-negara yang bergabung dalam Board of Peace ini menekankan apa? Mereka ingin menata ulang, ya, tatanan sosial politik yang ada di Gaza ini itu harus berjalan seiring dengan pelucutan senjata, ya, dengan deradikalisasi dan membersihkan jalur Gaza dari jaringan terorisme. Ya, terorisme di sini adalah merupakan ancaman bagi keamanan Israel. Ya, siapa lagi kalau bukan kelompok-kelompok perjuangan perlawanan Palestina. Tapi ini yang ada di piagam ini itu sebenarnya juga blunder, ya. Kenapa? Karena masyarakat, ya, yang di sini disebut masyarakat ingin diberdayakan untuk menentukan masa depan mereka. Masyarakat Gaza, masyarakat Palestina itu sudah menyatu dengan apa? Dengan ideologi perlawanan atau resistensi militer yang dilakukan oleh para faksi pejuang Palestina. Ya, tidak hanya Hamas. Fatah itu juga masih sama, ya, melakukan perjuangan bersenjata.
Ada dalam piagam berdirinya organisasi Fatah itu, yang menjadi rival politiknya Hamas, itu masih menyatakan demikian. Ya, hanya baru-baru saja ketika dikadalin, ya, ditipu dengan perjanjian damai Oslo. Nah, Oslo ini kan mencetuskan, melahirkan ide konsepsi solusi dua negara. Maka gerakan Fatah, organisasi pembebasan Palestina PLO yang dipimpin Yasser Arafat, itu harus menghilangkan kalimat, ya, memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan senjata. Itu harus dihilangkan. Jadi dengan kekuatan itu juga harus dihilangkan. Nah, inilah yang tidak mungkin terjadi. Ya, masyarakat diberdayakan untuk menentukan tanggung jawab mereka dan masa depan mereka. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di alinea ketiga juga di situ menyatakan apa? Bahwa kemitraan hanya kemitraan dan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil, ya, yang didasarkan pada beban dan komitmen bersama yang dapat menjamin perdamaian di tempat-tempat mana hal itu terlalu lama sulit untuk dicapai. Ya, jadi kesalahan dalam terjadinya perang ini itu dibebankan kepada siapa? Kelompok perlawanan. Jadi tidak pernah ada pernyataan bahwa Israel ini yang harus menanggung beban dari dari ongkos perang itu, dari kehancuran, ya, dari genosida itu. Jadi wajar kalau MUI, ya, secara keras, ya, sebelum pertemuan dengan presiden di istana kemarin itu mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia di BOP itu tidak memihak Palestina. Ya, karena tidak ada keterlibatan rakyat Palestina di situ, faksi Palestina dalam BOP itu. Yang ada itu masuk dalam struktur teknis. Nah, nanti disebutnya apa? Nasional di sini. Nah, ini disebut. Ada orang-orangnya di sini. Jadi Dewan Eksekutif National Committee of Administration of Gaza, NCAG, ya. Nah, ini Dewan Eksekutifnya ini baru ada diisi orang Palestina. Tapi dia sebagai menteri-menterinya lah, kira-kira begitu. Pejabat setingkat kementerian yang mengurusi pertanian, pendidikan, keuangan, kesehatan, perumahan, ya, menteri dalam negeri, kehakiman, ya, pertanahan, urusan pertanahan, kemudian masalah air, ya, tata kota, gitu ya, social and women's affairs, tentang urusan peranan wanita, masalah agama, telekomunikasi, perdagangan dan ekonomi. Ini ada kementerian, tapi mereka ini bekerja di bawah Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutifnya itu bisa dibaca di sini. Ya, portofolionya bagaimana? Profilnya seperti apa? Inilah yang menjadi keberatan, ya, dunia internasional, masyarakat yang menolak, ormas-ormas Islam yang menolak BOP ini. Kenapa? Isinya ini apa? Yang menentukan kebijakan ini adalah, misalnya, ini perwakilan tinggi untuk Gaza, Nikolai Mladenov, ditunjuk oleh Amerika Serikat. Lalu ada Marco Rubio, ini menteri yang sangat ekstremis, ya, sangat Yahudi dia, ya, menteri luar negeri Amerika Serikat. Ya, Steve Witkoff, utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah. Jared Kushner, menantu Donald Trump, ini Yahudi jelas. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Ya, Tony Blair ini yang menghancurkan dan merusak Irak setelah invasi Amerika. Ya, dia yang menjadi board of peace-nya waktu setelah Amerika melakukan aneksasi di Irak, ya. Nah, dia menjadi kepala pemerintahannya sementara di situ, sebelum ditransfer, dialihkan ke kekuatan sipil yang itu adalah merupakan, ya, banyak catatan-catatan buruknya gitu, ya. Kemudian ada Mark Rowan, CEO Apollo Global Management. Ada Ajay Banga, Presiden Bank Dunia saat ini. Ada Robert Gabriel Jr., penasihat politik Amerika. Ya, ini yang menentukan mereka-mereka ini. Jadi rakyat Gaza perwakilannya tidak ada. Faksi-faksi politiknya tidak ada. Karena partai-partai politik di Gaza itu adalah faksi-faksi perjuangan. Ya, karena apa?
Ya, politik mereka itu adalah untuk menjaga dan menjamin bagaimana keberlangsungan masa depan politik rakyat Palestina itu, ya, itu disertai dengan perjuangan bersenjata untuk meraih kemerdekaan. Gitu. Jadi di Gaza ini unik, Pak. Kalau kita kan partai politik di parlemen itu, ya semua kan berjuang ya di parlemen, ya nggak ada yang partai politik punya senjata, punya tentara, punya milisi, kan nggak punya. Ya kecuali punya apa namanya, ya kayak ormas itu punya apa, kepanduan, ya kayak Banser di NU, Kokam di Muhammadiyah, tapi kan nggak punya senjata, cuma pakaiannya aja loreng-loreng. Ya latihannya juga beda dengan latihan militer, itu kalau disuruh nembak juga nggak bisa itu. Ya, Kokam sama Banser itu, ya disuruh apa namanya, lari bolak-balik Monas 10 kali juga nggak bisa itu, ya. Nah, karena bukan tentara, ya. Gitu. Cuma pakaiannya aja gaya-gaya tentara gitu kan, siap, tapi nggak, badannya letoy, makannya tahu aja, tempe, gitu ya. Tidak bergizi itu makanannya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, ini yang menjadi catatan banyak pihak, ya, sehingga ada proses, ada prinsip-prinsip ya dalam kerangka kerja BOP itu. Apa prinsip kerjanya mereka? Ini adalah demilitarisasi. Ya, prinsip dalam rencana komprehensif demilitarisasi Gaza ini merupakan inti dari atau pilar utama rehabilitasi perang pasca Gaza. Ya, apa prinsip demilitarisasinya? Yaitu menjadikan Gaza sebagai zona deradikalisasi, ya. Jadi tidak boleh ada kelompok radikal. Radikal maksudnya apa? Yang berjuang dengan senjata, bukan cuma dengan omong-omong. Ya, kalau DPR kan omong-omong saja, nggak ada senjatanya dia. Nah, kalau ini yang radikal ini bawa senjata. Jadi bukan hanya berjuang di parlemen, ya, dengan secara politik, tapi juga menentukan di lapangan dengan senjata. Ya, kemudian demilitarisasi, karena mereka membangun arsenal militer, punya pangkalan militer, punya pelatihan militer sebagainya, dan bebas teror. Nah, jadi Gaza ini ingin dijadikan apa? Sebagai kandang ayam potong. Ya, ayam potong itu kan ada kandangnya, ya, dikasih makan, dikasih umpan, dikasih cahaya, penghangat, ruangan, ya supaya cepat tumbuhnya. Tapi kalau udah masuk berapa bulan, ya itu bukan untuk diapa-apain, ya bukan untuk dibiarkan hidup sampai mati, tapi buat disembelih, ya, buat karena dia jinak, ya, bukan untuk apa-apa gitu ya. Nah, ini prinsip demilitarisasi intinya adalah satu, pembubaran kelompok bersenjata, itu disebut di dalam kerangka kerja BOP, kemudian penghancuran infrastruktur militer. Ya, diantaranya tadi dengan cara apa? Beli senjata dari milisi Hamas, milisi Fatah, milisi Jihad Islam, milisi Jabhah Demokratiyah Sya'biyah, milisi macam-macam. Ya, itu dibeli, dihancurkan infrastrukturnya. Kalau ada pabrik-pabriknya dihancurin, semua dihancurin, teknologinya, termasuk mungkin blueprintnya, itu harus dimusnahkan supaya dia nggak bisa bikin lagi, supaya nggak ada blueprintnya hilang, dimusnahkan. Nah, itu. Yang ketiga, dengan satu otoritas satu senjata. Jadi nanti monopoli penggunaan kekuatan itu hanya ada di polisi. Jadi konsep di Gaza dan Palestina itu cuma ada polisi, Pak. Jadi disebut negara nggak bisa disebut negara Palestina itu. Kenapa? Karena tidak ada tentaranya, tidak ada pasukan tentara nasionalnya, cuma ada polisi penjaga keamanan. Nah, polisi di Gaza itu ya memang menjalankan keamanan ketertiban dalam negeri, tapi dia berkoordinasi dengan pejuang milisi-milisi bersenjata. Kalau polisi di tepi barat itu, Pak, wah, itu di bawah otoritas Palestina itu sudah seperti apa? Seperti polisi suruhannya Israel. Ya. Kerjanya itu nangkepin orang Palestina yang demo anti-Israel, yang mengkritisi kebijakan Israel, yang melanggar aturan-aturan imigrasi, melanggar dokumen yang berkaitan dengan
dapat sesuatu yang dapat mengancam keamanan Israel. Jadi polisi Palestina itu sudah sama dengan polisi Israel, ya, kalau di tepi barat ya. Nah, itu tugasnya untuk nangkepin warganya sendiri yang menentang penjajahan Israel gitu. Nah, kemudian ada perimeter keamanan terkendali, lalu ada proses pelucutan senjata yang diawasi, ya, demilitarisasi keuangan dan ekonomi, rekomendasi berbasis insentif, rekonstruksi. Jadi rekonstruksi Gaza itu basisnya adalah imbalan kalau mereka masyarakat Gaza ini berhasil, ya, dibersihkan dari jaringan teror. Tidak lagi menggunakan kekuasaan. Kalau ini ada, maka dibangun konstruksi itu. Kalau maka diberikan akses bantuan kemanusiaan sebesar-besarnya. Nah itu hal-hal kenapa ini memberatkan, ya, banyak sekali ormas-ormas Islam kemarin untuk menolak dan meminta RI untuk mundur dari BOP ini. Nah, sekarang setelah pertemuan itu, singkat saja penutup terakhir karena waktu sudah habis, karena kemarin Presiden sudah menjelaskan, ya, secara terbuka kepada pimpinan ormas-ormas Islam dan ulama. Kemudian juga MUI menyatakan dukungan tapi dengan syarat tadi, sepanjang itu adalah kemaslahatan untuk perjuangan Palestina dan harus ada agenda kemerdekaan Palestina. Selama itu tidak ada, ya, kalau itu tidak ada nanti maka ormas Islam ini akan mengingatkan Presiden untuk mundur dan keluar dari BOP ini. Nah, katanya itu disetujui, ya, disepakati oleh Presiden, tapi kita lihat nanti, ya, kedua-dua pihak ini nanti akan dinilai oleh publik, akan diuji, akan ada ujian kepercayaan publiknya, ya, baik MUI maupun pemerintah yang menyatakan sudah firm berada di dalam Board of Peace untuk berjuang dari dalam menyuarakan kepentingan Palestina, itu nanti akan diuji di lapangan sejauh apa, ya, Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya ini bisa menekan Amerika dan Israel untuk betul-betul menjalankan agenda perdamaian, yang perdamaian itu bukan semu, jadi perdamaian yang hakiki, bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang kedaulatan Palestina, bicara tentang ibu kota Al-Quds atau Yerusalem Timur bagi negara Palestina merdeka, ya, bukan perdamaian yang dibungkus oleh seperti yang saya tulis pagi tadi, ya, di media-media nasional, bukan perdamaian yang dibungkus untuk apa? Untuk meninggalkan keadilan, ya, tapi untuk menjamin keamanan Israel. Nah, ini tidak boleh seperti itu, harus imbang. Keamanan Israel itu bersyarat, ya, sekaligus ini menjadi quotes penutup seperti disampaikan Pak Prabowo, ya, Presiden. Kalau memang harus menjamin keamanan Israel itu bersyarat selama, ya, Israel itu akan aman kalau apa? Kalau negara Palestina itu berdiri, berdaulat penuh, ya, dengan ibu kota Yerusalem Timur, ya, dengan segala bentuk infrastruktur sosial, politik, ekonomi yang menjadikan dia wajar bisa tegak berdiri sebagai sebuah negara dan bangsa yang merdeka. Selama itu tidak ada, mustahil akan ada keamanan bagi Israel. Dan ini akan menjadi benalul, mengganggu perdamaian dan ketertiban dunia, dan sampai kapanpun konflik itu tidak bisa dihentikan, ya, dengan iming-iming apapun, dengan perdamaian semu, dengan pembangunan ini itu, dengan kompensasi beli senjata dari para pejuang, tidak akan bisa. Ini masalah sudah menyentuh masalah keyakinan, masalah akidah, ya. Status Al-Aqsa, status tanah Baitul Maqdis, status pengungsi dan lain sebagainya itu sudah garis merah, ya. Selama ini tidak diperhatikan, tidak mendapatkan hak-haknya secara normal, maka tidak akan ada jaminan keamanan untuk Israel kapanpun dan dimanapun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ooh.